Oke, masuk ke dasar kelistrikan part 4 terakhir. Nah, di part 4 ini kita bakal membahas tentang hukum law. Udah sering kan kita dengar ya? Oke, Ohm law. Ohm's law. Next, terus. Nah, jadi nih yang penting nih diketahui di Ohm law. Jadi di Ohm law ini kita bakalan main yang namanya linear resistor. Nah, linear resistor ini dia merupakan ini ya, elemen yang pasif, elemen pasif yang paling simpel dia. Paling ideal dia elemen pasif yang paling simple. Nah, ideal nanti kita bahas nih kenapa sih dia disebut ideal. Dia elemen pasif. Nah, jadi Ohm law ini dia ditemuin sama ini fisikawan Jerman namanya Simon Ohm, George Simon Ohm. Nah, ini kan ada Ohm-nya kan ya, diambil dari nama dia nih, si Ohm George. Oke, tahun 1827. Oke, padahal nih, dia itu menghitung hubungan arus dan listrik. Nah, terus dideskripsikan nih secara matematik. Nah, padahal sebelumnya 46 tahun sebelum itu udah ditemuin. Jadi 46 tahun. Nah, 46 tahun sebelumnya itu udah ditemuin sama namanya Henry Cavendish. Nah, Henry Cavendish ini bukan fisikawan tapi kayak Buddha gitulah, sendiri. Dia kayak filsuf gitu. Oke, jadi Ohm law ini ditulis nih rumusnya nih, hubungannya V sama dengan RI. Nah, jadi maksud rumusnya gimana nih hubungannya? Jadi si tegangan dia berbanding lurus dengan I. Oke. Nah, si R ini apa? R ini kan konstanta kan ya, resistansi. Besarnya ohm. Dia ohm. Nah, ini ohmnya nih, si ohm. Atau V per A. 1 V per A. Nah, kalau kita main grafik nih, kalau digrafikin dia gini. Nah, misalkan di sini 4. Sini 8. Grafik ini ini ya. Dia nih kalau dari grafik ini kita tahu itu buat era sama dengan 2 ohm. 2 ohm. Nah, nama 2 ohm nih. Kalau dari kemiringannya misal di sini I. Di sini I, di sini V. Nah, kemiringan berapa tuh kemiringannya? 4 dibagi 8 kan ya. Itu sama 0,5. Oke. Nah, atau kan ini sama dengan apa? Volt per ampere kan ya. Ampere per volt. Nah, sedangkan kalau arus itu apa? Dia volt per ampere, jadi dibalik 1,2 dibalik jadi 2. Ini 2 ohm. Oke. Nah, jadi rasio V sama I itu konstan pada IVP tertentu. Nah, P di sini daya, tapi nanti dibahas selanjutnya nanti. Nah, R juga dia bergantung sama lingkungan kayak suhu. Nanti bakal dibahas lebih lanjut lagi. Nah, oke. Kita masuk ke ini resistansi. Nah, dari resistansi ya, kita udah bahas kan di rumus tadi ya, hubungannya tegangan sama arus VRI. Nah, jadi R itu sama dengan V per I. Nah, kita bahas ini sekarang resistansi itu apa sih? Nah, jadi kalau misalnya ada ini ya, misalnya nih kawat nih, konduktor. Nah, ada arus mengalir dari sini. Nah, nanti elektronnya kan dia berlawanan kan ya ke sini ya. Jadi elektron mengalirnya nggak lurus kayak gini, enggak. Tapi dia gini. Ini kan banyak atom-atom si konduktor nih. Ini misal atom-atom banyak. Nah, ini elektronnya nih, ini elektron. Nah, dia jalan nanti nabrak atom sini, nabrak lagi dia. Jadi nggak lancar di jalannya. Nabrak. Nah, hambatan ini disebut namanya resistansi. Oke. Nah, jadi hambatan itu kalau dirumusin dia gini hubungannya sama faktor-faktor ini nih. Pertama ada resistivitas dari bahannya. Nah, terus ada panjang dan luas area yang dilalui. Nah, ini panjangnya nih, berapa panjang sih dia kabelnya. Nah, terus ini areanya nih,
areanya, area penampangnya A. Oke. Nah jadi nah ini penjelasannya. Nah lanjut nih, karena resistivitas itu apa, dia sifat dari medium sendiri kan, ini sifat dari medium yang dilalui sama si elektron ini. Nah terus nih misalnya kita ada bahan konduktor. Nah konduktor itu apa sih? Nah konduktor itu dia artinya apa, dia resistivitasnya kecil banget nih. Nah ini resistivitasnya kecil banget, tapi konduktivitasnya gede. Nah ini konduktivitas, dia konduktivitas gede, makanya mudah mengalir. Misalnya kalau konduktor baik itu apa? Konduktor baik misalnya Cu kan ya, Cu, Ag, atau Au itu emas nih paling bagus nih. Ini argentum, perak. Cu tembaga. Oke, yang kalau isolator apa ya? Contohnya kaca kan ya, kaca isolator. Terus apa, plastik. Ini isolator nih. Ini iso. Ini konduktor. Oke. Nah misalkan sekarang kita bahas tentang ini, penyerapan daya. Nah jadi di penyerapan daya ini kita misalkan gini, tadi ada konduktor nih, konduktor tuh gambar konduktor apa, resistor gambar gini nih. Nah ini resistor. Nah ketika arus ngalir nih, ini ada arus ngalir. Nah ini kan si benda ini nih, resistor ini dia menyerap daya, jadi daya yang dibawa sama si arus ini dia keserap nih sama ini. Nah tandanya tahu gimana sih ada daya terserap? Nah tandanya gini, kadang-kadang dia menghasilkan panas, nanti ada panasnya, heat. Nah, atau dia ngasilin cahaya. Nah ada cahaya, biasa dioda gitu kan ya, jadi ada daya yang diserap sama dia. Oke. Nah selalu nilai daya itu selalu positif. Ini daya ini kan P kan ya, daya yang diserap itu positif. Kan kita bahas nih elemen pasif. Oke, ingat nih elemen pasif berarti tandanya gimana tandanya? Nah ini kalau tanda pasif ya, berarti ini plus ini min, berarti panah harusnya ke dalam. Nah ini tanda pasif nih. Oke. Nah jadi daya serap nih, daya serap itu hubungannya gini, jadi P V kali I langsung, atau I kuadrat kali R, atau bisa juga V kuadrat per R. Nah ini. Oke. Nah setiap resistor ada batas maksnya nih. Misalnya kan gua punya resistor ya, buka kotak. Resistor nggak kayak gini, nggak kuat gini, tapi ada yang kotak juga. Ini resistor. Nah misalkan di sini ada tulisan 20 watt. Nah biasanya gitu ada 20 watt. Nah artinya si resistor ini maksimum cuma 20 watt. Kalau lebih nanti dia terbakar. Oke, contoh kasus nih. Contoh kasus misalnya di sini ada sumber ya. Sini sumber plus minus. Nah, di sini ada lampu nih. Ini spesifikasinya lampunya dia 100 ampere sama 1000 watt. Nah, terus ini jaraknya nih dari lampu ke sini, dia jaraknya berapa? Dia 1000 meter misalnya. 1000 meter. Nah, lu punya konduktor, lu punya kabel resistansinya sama dengan misalkan 0,24 ohm per 1000. Nah, oke. Terus si sumber ini dia ngalirin arus 100 ampere dia. 100 ampere sama kayak si lampunya. Nah, nih jika berapa daya yang terdisipasi atau geogi daya? Berapa daya? Nah, jadi kalau ditanya berapa daya terdisipasi, artinya kan nanti kan kita bakalan ngubungin ini ya, ngubungin kabel ke sini kan ya. Nah, terdisipasi artinya kebuang, dayanya kebuang. Nah, dia diserap sama si konduktor ini ya. Diserap, terdisipasi atau terbuang. Atau bisa juga losses, rugi. Nah, kata lainnya bisa rugi nih. Nah, berapa nih? Oke, nah kita selesai nih. Jadi daya kan tadi apa, daya P V kali I kan ya.
atau I kuadrat kali R. Nah, kita pakai yang ini, pakai rumus yang kedua ini. Nah, pertama kita tentuin R dulu nih. R itu sama dengan berapa? R sama dengan ini kan ya, kita butuh ini doang, harus ngilangin bawahnya. Nah, caranya gimana tuh? Ya udah kali jaraknya aja, berarti 0,24 ohm per 1000 meter kan ya ini. Nah, ini yang di soal nih. Dikali berapa nih kabel yang mau kita pakai nih, berapa meter? Nah, 1000 kan? Enggak ya, bukan 1000 kan, ingat nih. Kabel itu kan apa kabel? Kabel kan dia bolak-balik kan ya. Nah, dari plus ke minus dia bolak lagi, jadi 2 kali. Jadi 2000 dikali 2000 meter. Oke. Jadi sama dengan 0,48 ohm. Nah, berarti D-nya berapa? D-nya itu sama dengan I kuadrat kan, I kuadrat 100 kuadrat dikali dengan 0,48. Nah, jadi sama dengan 4,8 watt. Nah, 4,8 watt. Jadi lampunya nyala nggak? Nggak nyala kan ya? Nah, supaya nyala gimana? Ini kan udah kebuangan 4,8, jangan dibuin cuma ini bukan, ini kilowatt salah, 4,8 kilowatt. Udah 4,8 kilowatt. Nah, sama dengan berapa itu? 4800 kan ya, 4800 watt. Nah, nggak bisa kan ya? Nah, biar supaya bisa gimana? Ya lu harus ngirim dayanya ini 5,8 kilowatt. Nah, baru nyala. 4,8 nya habis, sisanya buat nyalain lampu. Nanti lampu nyala dia. Ting 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 ting. Oke, lanjut. Nah, tadi kan ya barusan gue singgung nih kalau si resistansi ini, resistor dia bergantung sama suhu. Nah, hubungannya gini. Jadi R pada suhu tertentu sama dengan R ini pada suhu ruangan ditambah dengan ini resistansinya. Resistansi dikali dengan RO, suhu yang dicari, suhu yang dipakai ini dikali suhu standar ya, suhu ruangan. Nah, dia penjelasan nih. Nah, ini jadi si T0 itu apa? T0 itu dia di suhu kamar atau suhu ruangan, maksudnya sekitar 25 ya, 25 derajat Celcius biasanya. Nah, terus ini nanti lebih lanjutan nih di koefisien resistansi itu di mata kuliah ini, fisika material, itu semester 4. Dia ngebahas nih tentang koefisien resistansi. Oke, nah masuk ke bagian konduktansi. Nah, jadi konduktansi ini dia kebalikan dari resistansi nih. Artinya apa? Kalau resistansi kan tadi menghambat ya. Kalau ini apa? Dia menghantar, kemampuan menghantar dia. Kemampuan menghantar. Itu kita ini G biasanya, disebut G. Nah, G itu sama dengan apa? Kebalikan dari resistansi, I per V. Nah, atau 1 per R. Nah, ini 1 nih. 1 per R. Nah, jadi ini konduktansi kebalikannya. Kalau kita ini daya yang diserap sama resistor. Jadi daya yang diserap sama resistor kan tadi VI kan ya, VI tetap. Nah, kalau tadi kan I kuadrat kali R kan ya, sekarang jadi I kuadrat kali G, I kuadrat per G. Nah, ini jadi di bawah per G, terus sama dengan V kuadrat kali G. Nah, kan tadi kalau R itu V kuadrat per R. Oke.